Salam Bapak Ibu, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada malam yang indah ini. Kita telah dipersatukan oleh Tuhan untuk membangun ibadah keluarga. Ini semua karena kasih setia Tuhan pada kita semua untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mulai ibadah ini dengan kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Pasaman Jawi nomor 27. Kita pujikan ayat yang pertama, Sakaing titah ing bumi. Selamat malam, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah keluarga pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memuji bersama-sama dengan Kidung KPJ 69 ayat yang pertama dan yang ketiga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih,
nats pembimbing pada sore hari ini terambil dari Titus 1 ayat 16. Demikian difirmankan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mari kita untuk memuji lagi, yaitu Kidung KPJ 58 ayat yang pertama. Tiba saatnya kita akan menerima dan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Titus 1 ayat 5 sampai 16. Namun sebelum kita membaca, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk minta pertolongan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Sehingga Tuhan pada sampai hari ini Tuhan masih mengasihi kami. Walaupun situasi pandemi ini Tuhan masih mengizinkan kami semua untuk berkumpul di rumah ibadah ini untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan menerima dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami. Engkau buang jauh-jauh Tuhan yang menghalangi dalam ruangan ini. Bersihkan Tuhan, tolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel yang akan Engkau percayakan untuk menghantar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apa yang diucapkan hanya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima dan mendengarkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan Titus 1 ayat 5 sampai 16, demikian firman-Nya. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota,
seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tengoklah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dan iman, sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenai Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan memuji Kidung KPJ 111 ayat 1 dan 3. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, Bapak Ibu tidak kelihatan senyumnya. Oke, puji Tuhan, Tuhan mengizinkan kita untuk bersekutu dalam persekutuan
di Patuan. Di malam hari ini kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang disampaikan tadi dengan judul Kristen dalam ibadah dan perbuatan. Saya ulang sekali lagi, Kristen dalam ibadah dan perbuatan. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, Titus ini adalah mulanya seorang non-Yahudi, memang Kristen non-Yahudi ya. Dia bertobat dengan perantaraan Paulus. Setelah dia bertobat, dia setia mengikuti pelayanan Paulus di berbagai-bagai tempat. Biasanya setiap kali Paulus mendirikan sebuah jemaat, ia menunjuk beberapa penatua-penatua untuk mengurus kehidupan beriman mereka yang Kristen baru, sementara dia harus meneruskan perjalanannya untuk mengabarkan Injil di tempat-tempat lainnya. Bapak Ibu bisa melihat dalam Kisah pasal 14 ayat 23 dan ayat berikutnya. Para ahli Alkitab sampai sekarang belum memastikan bahwa siapa yang mendirikan jemaat-jemaat di Kreta. Kreta ini sebuah pulau. Namun saat Paulus itu mengetahui bahwa belum ada para penatua yang mengurus kehidupan beriman jemaat di sana, dia lalu mengutus Titus untuk mengatur dan mengawasi kehidupan jemaat yang ada di sana. Nah, surat atau bahagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah semacam surat penggembalaan yang kemudian menjadi pedoman bagi Titus di dalam melakukan tugas sesuai utusan Paulus. Misalnya, Titus ditugaskan untuk mempersiapkan sejumlah penatua-penatua yang tentunya sesuai syarat yang ditentukan oleh Paulus agar nantinya bisa menggembalakan domba-domba di sana. Syaratnya adalah mereka yang hidupnya taat dan takut akan Tuhan. Sebab bagi dia, orang yang takut dan taat akan Tuhan itu mereka pasti bisa mengajar dan siap menjadi teladan tentang kebenaran yang mereka ajarkan. Mengapa? Mengingat cara hidup orang Kristen di Kreta penuh dengan berbagai macam kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang ada di sana dilengkapi dengan datangnya pengajar-pengajar sesat ya dari orang-orang yang beragama Yahudi yang mengajarkan tentang tradisi. Misalnya tradisi tentang sunat, tradisi tentang makanan yang halal dan makanan yang haram, yang kemudian bagi mereka disampaikan bahwa itu semua menjadi atau bahagian dari sebuah kebenaran sejati yang harus ditaati oleh orang-orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya sebutkan sebelumnya bahwa orang-orang Kristen di Kreta ini mereka termasuk orang-orang yang sangat jahat dalam perkataan dan perbuatan, dan itu tentang kejahatan mereka itu pernah menjadi sorotan salah seorang penyair Yunani yang namanya Epimenides. Dia berkata, dan ungkapan itu kemudian diungkapkan kembali oleh Rasul Paulus, dikatakan seperti dibacakan tadi, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ini ungkapan ini Rasul Paulus justru membenarkannya.
Dia membenarkan bukan semata karena dia mendengarkan perkataan itu, tetapi dia mencocokkan perkataan itu dengan realitas kehidupan orang-orang Kristen di Kreta. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa memilih para penatua di sana benar-benar orang yang taat dan takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengajarkan kebenaran dengan baik. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari uraian di atas saya merenungkan ternyata menjadi orang Kristen itu bukan lalu otomatis, ya. Bukan otomatis mereka selamat dan berubah hidupnya. Mereka butuh pergumulan dan proses yang panjang. Sebab selamat bukan saja semata menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana menjadi orang-orang Kristen yang hidup, yang melakukan kehendak Kristus. Orang Kristen di Kreta, walaupun sudah menjadi Kristen, tetapi mereka dalam kehidupannya masih saja dipengaruhi oleh cara hidup lama. Akan saja mereka penuh dengan kebohongan, dusta, bertabiat buruk, amoral, malas. Hidup mereka dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Yahudi yang sesungguhnya tidak sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Membuat mereka tidak hanya jahat di dalam pandangan Tuhan, tetapi mereka juga kemudian jahat di dalam pandangan orang-orang bukan Kristiani yang hidup di seputar keberadaan mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang berpendapat demikian, bahwa untuk mengenal seseorang itu Kristen atau tidak, sebetulnya bukan semata dilihat dari seberapa rajin dia beribadah, tetapi juga harus dilihat dalam keseharian hidupnya, baik hidup dalam keluarganya, hidup di dalam dunia pekerjaannya, atau hidup berelasi dengan saudara-saudara yang lain, baik atau tidak. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih, jika pendapat itu saya dan Bapak Ibu amini, maka sesungguhnya betapa menyedihkannya kehidupan orang-orang Kristen saat sekarang. Karena Bapak Ibu, kekristenan yang terlihat di masa sekarang itu lebih dikenal ketika seseorang itu menenteng Alkitab, membawa kidung pujian, lalu masuk dalam ibadah minggu, ibadah patuan, atau ibadah kategorial lainnya. Itu seolah-olah itu Kristen. Sementara nanti setelah pulang dari ibadah, ya mereka kembali lagi hidup tidak berbeda dengan orang-orang lainnya. Nah, kalau kenyataan ini tetap ada dalam kehidupan kita, maka kita disapa bersama oleh ayat yang ke-16 dari bacaan kita tadi. Bisa terjadi kita pun diingatkan bahwa mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Kalau direnungkan, ungkapan ini masih relevan dengan model hidup kekristenan kita di masa kini, yang hanya kita lebih perlihatkan di saat ketika kita beribadah, ibadahnya kusuk, ibadahnya menunjukkan benar-benar pribadi yang seolah-olah taat kepada Tuhan, tetapi dalam kenyataan hidup keseharian itu bertentangan.
masih punya rasa benci, masih punya rasa dendam, masih memfitnah, masih pemarah, masih iri hati. Ini model hidup yang kalau kita mau mengakui ini kadang menyatu dengan keberadaan kita. Model kehidupan yang menunjukkan bahwa saya dan Bapak Ibu belum mengenal Allah secara sungguh. Model kehidupan ini pun tanpa disadari ini bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maksud saya begini Bapak Ibu, kalau seseorang itu rajin beribadah, bisa menghayati firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, bahkan mungkin memberitakan firman Tuhan dengan sangat baik, tetapi yang diberitakan itu tidak nyata dalam kehidupan keseharian, maka sangat mungkin ini berdampak bagi orang-orang yang jarang beribadah, nun sewu. Mereka bisa saja mengajukan argumentasi seperti ini. Walah, orang yang tekun rajin beribadah saja perilakunya tidak berubah. Menopo dene saya. Kalau diharapkan berubah ya sulit. Karena orang yang rajin beribadah saja ya tidak ada perubahannya. Ataupun sangat mungkin ada orang yang bisa berkomentar untuk membenarkan dirinya. Ya masih mendingan aku yang tidak beribadah, tapi masih baik, benar, jujur daripada yang itu loh. Rajin ibadah setiap minggu, patuen setiap saat datang, tapi lo ndak bisa berubah kelakuannya. Mendingan aku yang tidak rajin beribadah tapi kelakuannya baik. Nah, komentar yang seperti ini sepintas baik, tapi kalau direnungkan ini juga salah. Mengapa saya katakan salah pandangan yang seperti ini? Kenapa? Orang baik itu tidak hanya di kelompok orang Kristen yang tidak kelompok orang Kristen, tapi orang di luar sana juga banyak yang baik. Kalau menjadi orang Kristen hanya untuk nanti malas beribadah tapi melakukan perbuatan baik dan itu diandalkan, apa bedanya mereka dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus tetapi mereka berbuat baik? Kan sama saja. Mengaku orang Kristen dan saya malas ibadah hanya mengandalkan kebaikan. Terus orang lain yang tidak percaya pada Kristus tapi juga baik. Apa bedanya di antara dua kelompok ini? Kalau saya merenungkan ya sama saja. Karena kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan sekedar ya sudah selesai. Tapi pengakuan itu harus terbuktikan di dalam penyembahan kita kepada Allah dan bakti kita kepada kebaikan kita kepada sesama. Jadi tidak hanya fokus kepada beribadah tapi tidak berbuat baik, atau fokus saja kepada perbuatan baik tapi tidak beribadah. Keliru. Kedua-duanya harus menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kekasih Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan yang kita sembah harus kita perkenalkan lewat kehidupan nyata kita. Di zaman Tuhan Yesus ada di dunia secara fisik, Tuhan Yesus itu dikagumi orang. Banyak yang simpati kepada Tuhan Yesus. Alasan kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan kebenaran-kebenaran dengan kuasa dan hikmat, tetapi juga Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang jujur, yang tulus, yang adil, penuh peduli, penuh kasih kepada sesama. Itulah sebabnya orang simpati kepada Tuhan Yesus. Memang saya dan Bapak Ibu, kita tidak bisa semampu apapun sama seperti Tuhan Yesus. Tetapi panggilan saya dan Bapak Ibu adalah bagaimana menyeimbangkan
antara ibadah kita kepada Tuhan, hubungan kita yang harmonis dengan Tuhan, lalu kita buktikan hubungan harmonis itu dengan kehidupan bersama, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan dunia pekerjaan kita, dalam kehidupan pergaulan kita. Karena semakin khusyuk seseorang dalam hal beribadah kepada Tuhan, maka semakin berkualitas perbuatan baiknya. Itu yang disebut sebagai Kristen dalam ibadah dan perbuatan. Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bersama kita masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri, bersama kita meresponskan firman Tuhan dengan KPJ 158, bait yang kedua dan bait ketiga. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan berkenan memanggil kami untuk bersekutu dalam satu hati, satu roh dan satu iman, memuji, memuja dan menyembah Dikau, mengucap syukur, berterima kasih karena kasih dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Kami mengucap syukur karena kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk tidak semata menjadi Kristen yang rajin beribadah, tetapi juga Kristen yang rajin berbuat baik untuk memperkenalkan kasih dan kebaikan serta keselamatan
yang telah Tuhan nyatakan di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi Kristiani yang hidup dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih Bapa di surga, hanya dengan kekuatan dan hikmat Sang Roh Kuduslah yang memimpin dan menguatkan kami untuk menjadi Kristen yang beribadah dan berbuat. Tuhan, terima kasih kami yang beribadah bagi Tuhan di malam hari ini. Tentunya Tuhan tahu setiap pergumulan yang ada di hati kami. Kami berserah dan menyerah sepenuhnya dengan yakin bahwa Tuhan mempersiapkan, menentukan hal-hal sesuai rancangan-Mu untuk kami alami dan rasakan dalam panggilan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga keadaan dan peristiwa apapun yang sedang kami alami dan rasakan, yakinkan kami bahwa itu bahagian dari kasih karunia Tuhan bagi hidup kami. Kami juga berdoa agar Tuhan menolong kami semua sebagai anak-anak Tuhan dalam persekutuan kehidupan berjemaat, kehidupan berpantang maupun berkelompok. Biarlah kami semua diberkati dengan kekuatan sehingga peran-peran setiap kami sebagai anggota majelis, sebagai ketua-ketua kelompok, ketua pepantang, bahkan pengurus-pengurus, pelayan-pelayan lainnya, biarlah kami mampu mewujudkan apa yang menjadi peran kami dalam situasi apapun. Tuhan Yesus, tolong pemerintah kami yang terus berupaya untuk menemukan solusi-solusi terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan penuhi dengan hikmat, dengan pengertian, dengan roh kesabaran, dengan kekuatan yang datang dari Tuhan, agar pemerintah kami baik di tingkat pusat sampai di pelosok tanah air selalu dimampukan untuk penuh semangat yang datang dari Tuhan dalam setiap upaya-upaya untuk membawa kehidupan rakyat menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Istimewa di dalam upaya untuk mengatasi pandemi yang sedang kami alami. Kami selalu percaya bahwa Tuhan lebih hebat, lebih berkuasa atas kekuatan pandemi yang sedang kami alami atau bahkan kami cemaskan. Biarlah kami tetap melangkah dengan kekuatan Tuhan, menjalani hari-hari panggilan dan kerja kami dengan berserah dan percaya bahwa Tuhan pasti melindungi kami. Terima kasih, Tuhan memberkati kami semua, terkhusus saudara-saudara kami yang ada di Pepantan Gadungan. Biarlah Tuhan mengasihi dan menyayangi baik para pelayan maupun domba-domba Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan bersama dengan persembahan yang kami haturkan di saat ini. Berkenanlah Tuhan memberkatinya bagi pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan bahkan dunia. Bapa, kami mohon ampun atas segenap salah dan dosa kami. Terima segenap persembahan kami, peran-peran kami dalam ibadah ini. Biarlah sebagai wujud persembahan kami yang hidup di hadapan Tuhan. Juga sebagai bentuk pengakuan kami bahwa semua yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan. Begitu Tuhan, seusai ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami memohon ampun
atas salah dan dosa kami. Terkhusus Tuhan kami berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam penderitaan sakit. Terkhusus saudara keluarga dari Bu Ninil yang saat ini sedang menjalani perawatan di HPA. Tuhan menolong dan memberkati dengan kuasa dan kasih, sehingga biarlah apa yang menjadi kerinduan kami bersama, penyembuhan pada saatnya Tuhan lakukan bagi saudara kami, bahkan semua anak-anak Tuhan yang sedang merindukan adanya kesembuhan. Begitu Bapa, doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini kami persembahkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami bersama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk tidak hanya menjadi pribadi-pribadi yang tulus beribadah kepada Tuhan, tapi juga pribadi yang tulus berbuat baik dalam kehidupan, bagi kehidupan bersesama. Untuk tugas itulah kita dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Kita bersama memuliakan Tuhan dengan KPJ 429, bait yang pertama. Dawuhe Gusti Yesus premprosekaban, para lunga wartakno Injil ing sajagat. Saking bangsa padha
Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaatnya kekal selamanya. Amin. Demikian ibadah ini, dan Bapak Ibu disilakan duduk mengambil saat itu.